تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada bab yang ketiga, babus salisa, yaitu fi qadail hajati wa adabiha, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat dan adab-adabnya. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatus salisa, permasalahan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu ma yusannu fi'luhu lidakhili khala'i. Ma yusannu, apa-apa yang disunahkan, fi'luhu untuk dikerjakan, lidakhili bagi orang-orang yang masuk, al khala'i di tempat pembuangan hajat atau di dalam WC. Jadi apa-apa yang disunahkan bagi seorang untuk dilakukan ketika dia masuk dalam WC. Yusannu lidakhilin khala'i qauluhu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ini sunnah yang pertama, bahwasanya yusannu disunahkan lidakhili bagi siapa yang ingin masuk al khala'i di WC atau di tempat pembuangan hajat, qauluhu dia mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, Allahumma inni sesungguhnya aku berlindung kepadamu, a'udzubika ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, minal khubusi dari setan laki-laki, wal khaba'itha dan setan perempuan. Itu sunnah yang pertama. Kemudian yang disunahkan yang kedua adalah wa indal intihai, apabila dia telah selesai, wal khuruji dan dia keluar dari tempat pembuangan hajatnya, dia ucapkan ghufranaka ya Allah aku memohon ampun kepadamu. Kemudian sunnah yang selanjutnya wa taqdimu rijlihil yusra inda dukhuli wal yumna inda khuruji. Wa taqdimu dan dia dahulukan rijlihil yusra kakinya yang kiri, inda dukhuli ketika dia masuk, wal yumna dan mendahulukan kakinya yang kanan, inda khuruji ketika dia keluar dari tempat pembuangan hajat atau dari WC itu. Walla yakshifu auratu hatta yadnuwa minal ardi. Kemudian dia tidak yakshifa menyingkap auratnya, auratihi, hatta sampai benar-benar dia yadnuwah dekat minal ardi dengan tempat di mana dia akan membuang hajatnya. Kemudian wa idza kana fil fada'i yastahabbu lahu al-ibadi wal istitari hatta la yura. Wa idza kana fil fada'i, dan jika sanya apabila dia di tempat yang fada, yang terbuka, yastahabbu lahu maka sangat dianjurkan baginya al-ibadi untuk dia menjauh, wal istitari kemudian dia menutup diri, hatta la yura sampai dia tidak kelihatan, tidak ada orang yang melihatnya ketika dia membuang hajat kalau dia di tempat yang fada, yang terbuka. Wa adillatu dzalika kulluhu, dan terkait dengan sunnah-sunnah di atas adalah dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'til barada hatta yataghayyaba fala yara. Bahwasanya kami kharajna ma Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, kami telah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin pada sebuah safar perjalanan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'til barada, beliau tidak mendatangi tempat pembuangan hajat atau padang pembuangan hajat, hatta sampai beliau yataghayyaba, beliau menghilang, tersembunyi, fala yura dan tidak kelihatan. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wa hadisu Aliun radhiyallahu anhum, hadis dari Ali radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama iza dakhala khala'i ayyakula bismillah, bahwa sitru penutup, penghijab, ma bainal jinni antara mahtah penglihatan jin, wa aurati dan auratnya bani Adam, auratnya manusia,
idza dakhala apabila dia masuk al-khala'i di WC atau di tempat pembuang hajat ayyakula bismillah, yaitu dengan ucapan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi itu sitru, penghalang atau penutup mata jin dengan aurat manusia. Kemudian wa hadisu Anas radhiyallahu an, hadis dari Anas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala'in, apabila beliau masuk di tempat pembuangan hajat, qala, beliau ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, tadi itu Allah, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubusi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana iza kharaja minal khala'i qala ghufranak, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia keluar minal khala' dari tempat pembuang hajat, qala, beliau ucapkan ghufranak. Kemudian hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajati la yarfa'u sawbahu hatta yadnuwa minal ardi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila beliau ingin al-hajat, buang hajat, la yarfa'u sawbahu, maka beliau tidak mengangkat saubahu, pakaiannya, hatta sampai yadnuwa, beliau benar-benar dekat dengan minal ardi, dengan bumi atau dengan tempat di mana beliau akan membuang hajatnya. Ya, jadi itu. Sekarang al-mas'alatur rabiyah, permasalahan atau pembahasan yang keempat, ma yuharrimu fi'luhu ala man arada qada'il hajati. Jadi pembahasan yang keempat adalah ma yuharrimu, apa-apa yang diharamkan, fi'luhu, untuk dikerjakan, ala, atas, man arada, kepada siapa yang ingin, qada'il hajati, membuang hajatnya. Yang pertama, yuharrimul baulu fil ma'ir raqidi, diharamkan seseorang itu al-baulu, dia kencing atau buang air kecil, fil ma'i, pada air yang raqidi, yang tergenang. Raqidi, air yang tidak mengalir. Al-hadisu Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bauli fil ma'ir raqidi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anil bauli, dari kencing, buang air kecil, fil ma'i, pada air yang raqidi, tidak mengalir. Kemudian yang diharamkan yang kedua adalah wala yamsiku zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yastanjiya biha. Wala yamsiku, dia tidak memegang, zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, dan dia yabulu, dia kencing, ketika dia kencing, wala yastanjiya biha, dan dia tidak beristinja dengan tangan kanannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza bala ahadakum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanjiya biyaminihi. Iza, apabila bala, kencing atau buang air kecil, ahadakum, salah seorang di antara kalian, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, maka jangan dia memegang dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yastanjiya biyaminihi, dan dia tidak beristinja, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian wa yuharrimu alaihil baulu awil ghaiti fit tariqi aw fi zilli aw fil hadaiqa fil hadaiqal amati aw tahta syajarati masmuratin aw mawaridil miyah. Jadi itu wa yuharrimu, dan diharamkan, alaihi, atasnya, al baulu, kencing, awil ghaiti atau dia buang hajat, ya, baik kencing atau buang hajat, fit tariqi, yaitu pada jalan-jalan atau jalan-jalan umum atau di tengah-tengah jalan, au fi zillin, atau di tempat-tempat berteduh seperti di bawah pohon, di tempat-tempat manusia berteduh, au fil hadaiqal amiyatun, atau di taman-taman, ya, di taman-taman di mana manusia duduk di situ, au tahtas sajarati, atau di bawah pohon, masmuratin, yang berbuah. Jadi diharamkan juga kencing atau buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Au mawaridil miyah, atau di sumber-sumber mata air, ya, di sumber-sumber mata air. 5 rawah
sebagaimana yang diriwayatkan Mu'az dari sahabat Mu'az radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina salasatin, takutlah kalian dari 3 perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perbuatan yang mengundang laknat. Yang pertama, al-barazu fil mawaridi, yaitu orang yang al-baradu, dia buang hajat fil mawaridi, di saluran-saluran air. Saluran air di mana air mengalir, kemudian manusia mengambil air di situ, mengambil minum di situ, kemudian dia buang hajat di situ, baik dia kencing atau dia buang tinja atau dia buang air besar di situ. Kemudian waqari'atut tariqi, di tengah-tengah jalan manusia, wazilli, atau di tempat-tempat manusia berlindung. Jadi ini adalah 3 perbuatan yang mengundang laknat bagi seseorang, yaitu dia tidak membuang hajat di saluran-saluran air, kemudian di tengah-tengah jalan, dan di tempat-tempat manusia berlindung. Wal hadis Abu Hurairah, kemudian ada juga satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqul la'inin, takutlah kalian dari 2 perbuatan yang mengundang laknat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma la'inani ya Rasulullah, apakah 2 perbuatan yang mengundang laknat itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi bersabda, alladzi, orang-orang yang yatakhalla, dia buang hajat, fi tariqin nas, di jalannya manusia, au fi zillihim, atau di tempat-tempat mereka berteduh. Kama yuharrimu alaihi qiraatal Quran, sebagaimana juga diharamkan alaihi qiraatal Quran, ketika seorang buang hajat itu dia sambil membaca Al-Quran, itu juga diharamkan. Wa yuharrimu alaihi al-istijmari birausi awil admi aw bita'amil muhtarami. Wa yuharrimu, dan diharamkan juga alaihi atas seseorang al-istijmaru, yaitu beristijmar. Apa itu istijmar? Kita sudah jelaskan pada bab pembahasan yang sebelumnya. Istijmar itu adalah merupakan pengganti dari istinja, yaitu mengusap segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubul, dengan menggunakan seperti batu, tisu, kayu. Dia pengganti dari istinja ketika seorang misalnya dia tidak mendapatkan air, ya. Birrausi, jadi tidak boleh beristinja dengan birrausi. Rausi ini artinya kotoran hewan yang telah mengering. Kemudian awil azmi, atau dia beristinja dengan tulang. Au bita'amil muhtarami, atau dengan makanan-makanan yang dimuliakan, seperti dia beristinja dengan roti, atau dengan makanan-makanan yang lainnya yang kita makan, yang kita konsumsi. Al-haditsu Jabir radhiyallahu an, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyatamassaha bi'azmin aw biba'irin, yaitu melarang untuk yatamassaha, mengusap atau beristijmar, bi'azmin, dengan tulan, aw biba'irin, atau dengan kotoran-kotoran hewan yang telah mengering. Kemudian waharimu, diharamkan juga qada'il hajati, membuang hajat, baina kuburil muslimin, di tengah-tengah atau di antara kuburan kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sebetulnya panjang, cuma di sini dibawakan hanya penggalan hadisnya saja. Kalau hadis lengkapnya ini dikatakan yang artinya gini, bahwa seseorang itu dia berjalan di atas bara api, atau dia berjalan di atas tajamnya sebuah pedang, atau dia kakinya itu disepuh dengan sendalnya, itu masih dia lebih sukai daripada dia berjalan di atas kuburan kaum muslimin, atau dia duduk-duduk di atas kuburan kaum muslimin. Maka kemudian dilanjutkan dengan penggalan hadis ini, la ubali, dan aku tidak membedahkan, aku tidak peduli, au wastal kuburi qadaitul hajati, apakah dia buang hajat di tengah-tengah kuburan, au wasatas suq, atau dia buang hajat di tengah-tengah pasar. Itu sama saja buruknya. Semua itu berjalan di atas kuburan, duduk-duduk di atas kuburan, buang hajat di tengah-tengah kuburan, kemudian di tengah-tengah pasar, semua itu Nabi tidak peduli, bahwa semua itu sama dari perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Kemudian al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, permasalahan yang terakhir pada bab ini, yaitu ma yukarrihu fi'luhu lil mutakhalli, apa-apa yang yukarrihu, dimakruhkan, fi'luhu, untuk dikerjakan, lil mutakhalli, bagi orang-orang yang membuang hajat. Yukarrihu yakrahu, maka dimakruhkan, yakrahu ya,
ma yakrahu, maaf, bukan ma yukarrihu tapi ma yakrahu fi'luhu lil mutakhalli, apa-apa yang dimakruhkan untuk dikerjakan bagi seorang yang masuk ke tempat pembuangan hajat. Yakrahu dimakruhkan hala qada'il hajati istiqbalu mahabbirri bala hailin. Jadi itu li'alla yartadul baulu ilaihi, bahwa dimakruhkan hala qada'il hajati ketika qada'il hajati seseorang membuang hajat, istiqbalu dia menghadap mahabbirri, di mana angin bertiup dengan kencang. Mahabbi itu bertiup dengan kencang, arih yaitu angin. Jadi di mana angin bertiup dengan kencang, dia menghadap ke situ. Balaha ilin, tanpa ada pembatas, tanpa ada yang menghalanginya. Li'alla, agar supaya yartadal baulu, tidak berbalik al baulu, kencingnya itu ilaihi, kepadanya. Maksudnya kencing agar tidak kembali kepada dirinya. Itu makanya dimakruhkan kencing di tempat di mana angin dia berhembus dengan kencang tanpa ada penghalang. Balaha ilin, tanpa ada penghalang antara dia dan hal tersebut. Kemudian wa yakrahu, dan yakrahul kalam, dan dimakruhkan juga dia berbicara ketika saat dia buang hajat. Itu dimakruhkan. Tidak boleh kita sambil di saat kita buang hajat kemudian kita juga bercakap-cakap atau berbicara. Faqad marra rajulan, sungguh telah lewat seorang laki-laki, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang ini lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul, beliau sedang buang air kecil. Fasallama alaih, maka orang ini memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi, dan Nabi tidak menjawab salam orang tersebut. Jadi bayangkan, menjawab salam itu adalah sebuah kewajiban. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air kecil dan ada orang yang memberikan salam, Nabi tidak menjawab salamnya karena memang itu perkara yang dimakruhkan. Kemudian wa yakrahu ayyabula fi syakkin wa nahwihi, seorang juga dimakruhkan ayyabula, dia kencing fi syakkin, di celah-celah batu, di lubang-lubang tanah, atau di celah-celah pohon, wa nahwihi, atau yang semisalnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Li hadisi Qatadah, ada satu hadis dari Qatadah an Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyabula fil juhri, yaitu seorang kencing atau buang air kecil fil juhri, yaitu pada lubang-lubang atau pada celah-celah kecil, baik itu lubang tanah, celah-celah batu atau celah-celah pohon. Itu dilarang. Qila li Qatadah, maka mereka bertanya kepada Qatadah, fama balal juhri, fama balal juhri, ada apa dengan al-juhri, yaitu lubang-lubang celah-celah tadi itu, kenapa, ada apa di situ? Qala, maka Qatadah berkata, yuqalu, telah dikatakan kepada kamu, telah dikatakan kepada kami, inna, bahwasanya itu tadi di celah-celah batu, di lubang-lubang kayu atau di lubang-lubang tanah, inna, sesungguhnya di situ masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Jadi wali annahu, dan juga disebabkan la ya'manu, tidak aman, ayyakuna fihi hayawanun fayuziyahu, bahwa memang di situ tidak aman. Mungkin bisa saja di situ hayawanun, ada tempat hewan-hewan lain, fayuziyahu, dan akan menyakiti dia ketika dia kencing di situ, atau misalnya dia buang hajatnya di situ, fayuziyahu, akan menyakiti dari hewan tersebut. Au yakuna masakinal jin, atau juga bisa jadi bahwa itu tempat tinggalnya jin, fayuziyahum, dan akan menyakiti mereka. Kemudian wa yukrahu, dimakruhkan juga yudkhala khala'in bisyai'in fi dzikrillahi illa lihajatin, bahwa dimakruhkan juga wa yukrahu, dimakruhkan ayyadkhula, masuk khala'in, di tempat pembuangan hajat, bisyai'in, dengan sesuatu, fi dzikrillah, yang terdapat tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah, illa lihajatin, tanpa ada keperluan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala khala'in wada'a khatimahu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dakhala, masuk, al khala'i, ke tempat pembuangan hajat, akan masuk ke tempat pembuangan hajat, wada'a khatimahu, maka beliau akan meletakkan khatimahu, cincinnya, karena di cincin Nabi itu bertuliskan Muhammadar Rasulullah, di situ ada kalimat Allah, maka beliau melepas dan tidak membuahnya serta masuk ke dalam tempat pembuangan hajat.
Kemudian amma indal hajati, adapun ketika dia ada al hajati keperluan, wad darurati dan ada sifatnya daruriyah, fala ba'sa maka itu tidak mengapa. Kal hajati seperti keperluannya dia, ila dukhuli dia masuk bil auraqin naqdiyah, misalnya dia masuk membawa uang kertas, allati fiha ismullah, yang pada uang kertas itu terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu intarakaha, fa innahu sebab kalau dia meninggalkannya, intarakaha meninggalkan kharijan di luar, maksudnya dia tidak membawanya masuk, kanat itu akan menjadi ordatan penyebab, lisarikatin akan dicuri uang tersebut, auli nisyanin atau dia akan melupakannya. Ammal mushafu, adapun terkait dengan mushaf Al-Quran, fa innahu yuharrimu maka dia adalah diharamkan secara mutlak, lidukhuli masuk bihi dengannya pada tempat pembuangan hajat, sawaun sama saja, kana zahiran apakah dia itu Al-Qurannya misalnya zahiran kita pegang langsung kemudian kita masuk bersamanya, au khafian atau misalnya dia khafian tersembunyi seperti di dalam tas, itu sama saja dikatakan hukumnya haram. Jadi mereka memilih pendapat yang ini. Ada pendapat yang lain ulama itu membolehkan ya. Yang diharamkan itu membaca. Tapi tentunya kata para penulis Fiqhul Muyassar, li'annahu kalam Allah, sebab itu adalah merupakan kalam Allah, wa huwa asyraful kalam, dan dia adalah merupakan sebaik-baik ucapan, wa asyraful kalam, semulia-mulia ucapan, wa dukhulu dan masuk al-khala'i bihi, masuk di tempat pembuangan hajat bihi dengan membawa Al-Quran, fihi maka padanya naun ada jenis dari minal ihanati, merendahkan atau merendahkan Al-Quran, itu menghinakan Al-Quran, al-ihanati menghinakan atau merendahkan Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, ini pembahasan pada bab yang ketiga. Kita akan masuk pada bab yang keempat, insyaallah nanti kita akan lanjutkan, yaitu al-babur rabi'ah fi siwaki wa sunanil fitrah, yaitu bab seputar siwak dan sunnah-sunnah fitrah yang nantinya kita akan bahas insyaallah pada video selanjutnya.